Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan yang dimuliakan, yang kita takzimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, yang mewakili Pak Gubernur, Pak Sekda, seluruh pejabat dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang berkesempatan hadir, kemudian yang mewakili Bupati, Forkopimda, dan para pejabat dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang hadir, semuanya yang kita hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati. Untuk ibu-ibu yang berada di samping kiri saya, mungkin bisa dimohon untuk geser ke belakang sedikit agar tidak mengganggu pandangan dari jamaah yang di sebelah kiri panggung. Mohon kesadarannya Ibu, geser sedikit. Nggih. Kalau begitu nanti meskipun saya duduk kan jamaahnya kelihatan gitu. Boleh dicoba. Nah, oh bapaknya yang sebelah kanan, yang paling samping, mungkin agak bisa geser mundur sedikit Bapak. Mohon maaf. Nggih, mohon maaf. Ini demi kenyamanan bersama. Seluruh panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, Satpol PP, sahabat-sahabat Banser yang kita hormati, kita banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati, rahimakumullah. Ngawali ngaji malam ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan niat berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
kita semuanya yang hadir di majelis ini bersama keluarga, kemudian seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya diberikan keselamatan. Kita juga niat mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di daerah-daerah lain. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama selamat, aman, damai, sejahtera, penuh keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mohon Fatihah sekali lagi untuk kita semuanya yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat diijabah oleh Allah. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Yang sedang susah semoga segera dibahagiakan. Yang sedang kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang sedang keberatan semoga segera diringankan. Yang sedang kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang sedang ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang sedang ribut, gegeran semoga segera dirukunkan. Yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang sedang menunggu datangnya jodoh atau menantu semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu datangnya kematian, kelak ketika waktunya tiba semoga dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia sampai ke surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, apapun nikmat yang kita dapat dari Allah wajib kita syukuri dengan syukur yang benar, dengan syukur yang sungguh-sungguh, karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang kita dapat itu bukan hanya merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi apapun nikmat yang kita dapat itu sesungguhnya juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat itu bukan hanya karena kita disayangi Allah saja, tapi kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita sedang diuji sama Allah. Oleh karena itu Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kekuasaan, kejayaan, beliau menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur? Karena nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau nikmat disyukuri? Apa pula dampaknya kalau nikmat dikufuri? Tentu para jamaah sudah hafal ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri, maka pasti oleh Allah akan ditambah, dan terus ditambah. Makin nikmat, makin menenteramkan, makin membahagiakan. Namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka awas, nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita. Namanya jadi musibah. Jadi Bapak Ibu para jamaah, nikmat-nikmat yang sudah kita dapat itu bisa menjadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita syukuri atau kita kufuri. Dikasih nikmat kok syukur, maka pasti akan jadi barokah. Dikasih nikmat kok kufur, maka pasti akan jadi musibah. Bapak Ibu adik-adik para jamaah, pilih musibah apa pilih barokah? Kuncinya harus pandai bersyukur. Mohon maaf, selama ini kira-kira panjenengan hidupnya lebih banyak syukur apa kufur? Lebih banyak nerimo apa ngersulo? Lebih banyak taubat apa sambat? Ibu-ibu lebih banyak ngamal apa ngomel? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak sembahyang apa belayang? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya tidak bahagia. Ya salah sendiri yang kurang pandai bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita dikasih nikmat sama Allah itu kita diuji. Coba warga Panggang Sari tak kasih nikmat, jadinya kayak apa? Tambah baik apa jadi rusak? Kalau dikasih nikmat kok tambah baik, nikmat itu terus ditambah sama Allah, jadi kebaikan, tambah kebaikan, itu barokah. Kalau dikasih nikmat kok tambah rusak, maka akan disiksa, dan terus disiksa, itu musibah. Tentu kita semuanya menginginkan barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang ada dinamika ke arah yang lebih baik. To be excellent. Understand? Nah gitu, nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting yes. Untuk menutup-nutupi oonnya. Hidup yang barokah itu makin hari makin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin lama semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya.
itu hidup barokah. Jangan sampai hidup makin lama kok derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Barang-barang di dunia ini aja semuanya harganya makin lama makin mahal kok, betul? Tanah di mana-mana harganya makin lama makin mahal. Yang kenceng jawabnya. Tanah di mana-mana harganya makin lama makin. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin. Kendaraan-kendaraan bermotor harganya makin lama makin. Perabot-perabot rumah tangga apapun itu harganya makin lama makin. Sampai bumbu dapur harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga begitu. Loh, artinya saya kalau ceramah ya begitu itu, seperti itu. Barokah itu makin lama makin mahal, semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pengabdiannya, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak pahalanya. Itu barokah. Memang hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Ayo semuanya ngikutin biar dapat percikan berkahnya. Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang. Desa yang paling baik itu desa yang. Jabatan yang paling terhormat adalah jabatan yang. Pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang. Rezeki yang paling baik menenteramkan adalah rezeki yang. Duit yang paling baik menenteramkan adalah duit yang barokah. Nah, perlu diingat, duit yang barokah itu enggak harus banyak jumlahnya, enggak harus banyak nominalnya, tapi banyak manfaatnya, banyak maslahahnya, banyak kebaikannya. Dan tanda-tanda barokah itu bikin hati ayem, hidup tentrem. Nyaut, hati hidup. Sekali lagi, tanda barokah itu hati hidup. Oke, nggak usah diikutin sekarang. Jadi tanda barokah itu hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak. Nah, apa salah kata-kata saya? Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya cocok. Nah, kalau punya duit banyak tapi hati nggak ayem, hidup nggak tentrem, ya nggak barokah. Percuma. Misal punya duit banyak banget 100 juta. Banyak apa banyak? Ya maaf kalau ukuranmu ya udah banyak segitu. Kan jarang-jarang pegang duit segitu. Punya duit banyak 100 juta tapi keluarganya nggak tentrem. Misalnya anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki keranjingan judi online, hobinya dugem, acep. Hobinya mabuk-mabukan. Anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami istri berantem cekcok tiap hari. Percuma punya duit 100 juta, betul? Karena hati nggak ayem, keluarga nggak tentrem. Coba Bapak Ibu pilih mana? Punya duit banyak sekali 100 juta tapi keluarganya nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar tapi keluarganya tentrem. Pilih mana? Alhamdulillah waras semua. Rumah barokah itu ukurannya bukan dari luarnya tapi dalamnya. Desa yang barokah ukurannya bukan dari luarnya tapi dalamnya. Jadi barokah itu ukurannya dalam. Oke, kalau nggak dikasih contoh kayaknya nggak paham. Sepertinya yang hadir ini orangnya cantik-cantik tapi maaf ya, kalau aku bilang oon itu bukan karena merendahkan apalagi melecehkan, sama sekali enggak. Itu bahasa akrab karena aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Ukuran rumah yang barokah, rumah yang baik itu bukan kok biaya pembuatannya habis miliaran, bahan-bahan bangunannya impor dari luar negeri, terus
apa namanya, ornamen-ornamennya serba kristal, megah, mewah, indah, enggak. Tapi rumah yang baik barokah itu ukurannya adalah orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, penghuninya. Apa artinya rumah megah, mewah, indah, tapi dalam isinya keluarga berantakan. Orang-orang yang maaf perilakunya seperti binatang. Itu namanya bukan rumah tapi kandang. Betul? Kurang semangat. Ada rumah bagus, mewah, megah, indah, tapi dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang. Itu bukan rumah, tapi ingat, sebagus apapun bangunan kalau dalam isinya sapi, kerbau, kambing, namanya. Sebagus apapun rumah kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Sebagus apapun rumah, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, wa ala ali wa sahbi ajmain, namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, sederhana, miring, pinggir kali, kalau di perumahan ada RSS, rumah sangat sederhana, itu udah paling kecil. Ini lebih kecil lagi, RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit simpangan, sulit senden, sulit sendeklu, sulit selonjoran, sumpek, sesekan selalu. Tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Nah, ceramah yang mahal ini model kayak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama, baju disebut barokah, baik, itu ukurannya bukan bandrolnya mahal, bahannya kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, funky, trendy, enggak. Tapi baju yang barokah, yang baik, itu ukurannya adalah orang yang make. Ada baju bandrolnya mahal, bahannya kain sutra kualitas tertinggi, karya desainer top dunia, tapi maaf, yang make perempuan nakal. Apa itu namanya? WTS, wadah titip senjata. Ada yang nyebut lebih ngeri, pelacur, disumpel alat mancur. Kalau di Jawa Timur namanya I love you, mari dilapi tinggal melayu. Itu baju jadi murah karena yang pakai perempuan murahan, betul? Sebaliknya, ada baju itu bandrolnya murah, kainnya itu titron paling jelek, kaku. Jahitnya nggak pakai benang, tapi pakai kawat bendrat. Warnanya kontras, atas merah, bawah hijau kayak kapsul. Tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti perempuan-perempuan Panggang Sari. Amin apa? Solihah gitu. Loh, baju itu jadi mahal, barokah itu. Halo? Coba kalau nggak percaya tanyakan sama bapak-bapak. Misalkan suruh pilih mana? Ada perempuan, bajunya bagus, tapi wajahnya jelek. Sama perempuan yang bajunya jelek, tapi wajahnya cantik. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Baju bagus, cantik, udah dinikah orang. Ya pilih yang cantik walaupun bajunya jelek. Orang kalau udah jadi istri itu malah mendingan nggak baju. Lah iya, baju nggak penting kalau urusan itu loh ya. Halo, ini saya ingin menyampaikan bahwa barokah itu ukurannya adalah dalam ukuran barokah, dan barokah itu yang bikin bahagia. Bukankah kita semuanya pengen bahagia, betul? Bahagia itu wajib. Para jamaah, susah itu dosa. Halo, bisa dilanjut? Tolong khidmah, tolong tertib. Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Maka jangan dibiasakan susah. Saya ulang,
susah itu dosa, jangan dibiasakan. Nah, ada yang mikir, lah kalau aku tiap hari susah berarti aku tiap hari dosa. Iya. Kenapa susah kok dosa? Karena dilarang sama Allah. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan benar, nggak bakalan takut. Coba dipikir, kalau omongan saya keliru boleh dibantah, tak tunggu saat ini juga. Kenapa orang takut? Ya karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, nggak bakalan takut. Makanya betul pepatah, berani karena benar, takut karena. Loh iya. Orang susah, halo? Itu karena yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan baik, nggak mungkin susah. Pasti bawaannya seneng, pasti bawaannya bahagia. Makanya Bapak Ibu kalau pengen tahu yang dilakukan itu baik apa jelek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apapun, mengerjakan apapun, kalau hatinya seneng, gembira, bahagia, itu berarti yang dilakukan baik. Melakukan apapun, kalau hatinya susah, cemas, gelisah, itu tanda yang dilakukan jelek. Maaf, Bapak Ibu kalau sekali waktu, maaf ya tak kasih sekali waktu, Bapak Ibu kalau sekali waktu sholat tahajud, ya karena kan potongan-potongan kayak gini kan nggak bisa rutin. Siapa bilang ngece, meremehkan? Bukan, orang yang rutin tahajudnya itu dari wajahnya kelihatan mencorong. Nah, wajahmu mencureng kok. Bapak Ibu kalau sekali waktu tahajud, maaf, itu perasaan dan hatinya seneng apa bahagia? Susah apa bahagia? Ya Allah, ndak nyauti. Sampean kalau sekali waktu qiyamul lail sholat malam, itu perasaannya susah apa tenang? Tenang karena yang dilakukan baik. Oke, semuanya yang hadir di sini saat ini perasaannya susah apa seneng? Seneng, nggak kelihatan kalau masih banyak kreditan. Ya karena yang dilakukan baik. Coba orang nyuri. Orang nyuri itu perasaannya tenang apa cemas? Tenang apa gelisah? Mesti gelisah karena yang dilakukan salah. Tengok. Kalau pengen lebih jelas lagi, tolong dijawab yang kenceng. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu, misalnya naik motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang lain, rasanya sama apa beda? Nah, berarti kebiasaan itu. Lah kok bisa membedakan nih loh? Bukan ojek ini. Loh, itu yang jawab ojek ngebantah itu memang saking biasanya dia. Ya mesti beda kalau yang bonceng suami sendiri tenang. Tenang. Ketemu siapapun tenang. Mbak mau kemana mbak? Mau ke pasar, mau belanja. Malah tenang, pegangan pinggang ini, rakut ini. Kalau perlu pegangan tutup tangki. Ya karena yang dilakukan baik, bener. Coba kalau yang bonceng suaminya orang lain, ayo yang nggak bener itu. Dari jauh tahu ada tetangga no, mati aku. Langsung jilbabnya ditutupin ke wajahnya, seret, melungker gitu. Makanya bahagia itu wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah.
itu artinya ayo bahagia. Ayo bahagia, nggak usah diomongin, suaranya enak. Kalau nggak enak ya nggak laris kok. Hayya 'alal falah itu artinya ayo bahagia. Di tempat saya di Bojonegoro sana sampai sekarang azan itu masih pakai hayya 'alal falah. Di sini gimana? Oh ya, berarti. Lah itu saking pentingnya. Hayya 'alal falah. Dibilangin enak kok suaranya. Ini padahal suara nomor 3. Suara nomor 1 lebih enak lagi, tapi syaratnya harus minum jahe dulu. Nah ini nggak ada wedang jahenya, yang nggak bakal keluar suara nomor 1. Adanya cuma teh ini. Biasanya keluar suara nomor 1 itu kalau habis minum wedang jahe. Mudah-mudahan panitianya peka. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, ini artinya ayo bahagia. Kenapa bahagia itu wajib? Kalau diurutkan begini ya. Tugas utama manusia di dunia ini adalah menjadi orang baik. Nah, orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang. Berbagi manfaat itu berarti kan menyenangkan banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kok banyak yang ngomong-ngomong sendiri, ini kira-kira yang diomongin apa ya? Pokoknya gini aja perjanjiannya. Kalau jamaahnya ngomong sendiri-sendiri, ya udah saya ceramahnya 20 menit saja. Tapi kalau jamaahnya tertib, insya Allah nanti ceramahnya agak lama. Dan nanti ada juga bagi-bagi sarung cap. Makasih. Boleh dilanjut? Bisa dilanjut? Oke, kalau diurut begini sayang. Emang aku sayang sama kamu. Makasih. Nah, jadi penceramah kalau lumayan sakti ya seperti ini. Baru ngomongin jahe, jahenya datang. Oke, tugas manusia di dunia ini menjadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Orang baik itu orang yang hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Berarti berbagi manfaat kepada banyak orang. Berbagi manfaat itu artinya menyenangkan, membahagiakan. Boleh dikatakan manusia yang baik adalah manusia yang bisa berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain hanyalah orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Betul? Kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, yang nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Apanya yang mau dibagi? Wong dia sendiri nggak bahagia. Kayak gini loh, kayak gini. Hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit, betul? Nah kalau orang-orang yang nggak punya duit, kayak yang doprok-doprok di bawah itu, ya sorry. Kalau duitmu banyak, nggak mungkin mau duduk kayak gitu, nggak mungkin. Kalau duitnya banyak, mau datang tapi tempat duduknya minta yang VIP. Kalau duitnya banyak, mau datang ke acara ginian, pasti minta tempat yang VIP. Nah, yang mau doprok-doprok itu berarti duitnya tidak. Makanya rela berdesak-desaan,
meskipun bau kelek kecut, meskipun gini loh, yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit loh, betul. Yang bisa bagi-bagi kebahagiaan ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang yang punya duit. Lah kalau nggak punya duit seperti yang bilang betul-betul itu, ya nggak mungkin lah bisa bagi-bagi duit. Kalau dia nggak bahagia, nggak mungkin bisa bagi-bagi kebahagiaan. Orang susah itu bisanya yo bagi-bagi kesusahan. Kalau nggak percaya, coba ibu duduk di samping orang susah, pasti ketularan susah. Dicurhati, disambati, bahkan bisa-bisa diutangi. Makanya maaf, aku nggak mau duduk di situ, takut ketularan. Enggak sayang, enggak. Itu bahasa candaan. Subhanallah, sejujurnya saya senang, saya bahagia melihat jamaahnya. Ya Allah, sayang tempatnya emang kurang luas. Ini tempatnya ini aneh. Jadi yang sebelah sini pendek, sana panjang. Ini kayak katok. Jadi ini boleh dibilang jalan katok ini. Ganti nggak apa-apa, jalan celana dalam gitu ya. Ya persis ini. Ini kantongannya di sini. Ini yang kaki kanan, ini yang kaki kiri. Loh emang iya kok. Orang susah itu bisanya yo bagi-bagi kesusahan. Sampean duduk bersama dengan orang susah, nggak lama sama ikut susah. Dicurhati, disambati. Betul? Makanya kita nggak boleh susah. Kita disuruh bahagia. Maka saya seneng banget lagu anak-anak saya yang paling seneng ya lagu itu. Buat apa susah itu. Saya paling seneng lagu ini. Di sini itu di dunia. Kalau di dunia seneng berarti fid dunya hasanah. Di sana, nah di sana itu di akhirat berarti wafil akhirati hasanah. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Lah itu kalau anak-anak lala. Oh ini di pengajian mbok yo dirubah. Oke nadanya seperti itu tapi kalimatnya jangan tralalalala. Jangan gitu di pengajian dirubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Titip salam ke guru-guru TK yang TK Islam. Kan kalau dirubah kayak gitu lebih bagus, ada nilai edukasinya. Misalnya sampean habis nyanyi bareng saya tadi kok mati, husnul khotimah, surga. Nah yang amin berarti pengen cepet berangkat itu. Loh, lah kan sampean habis Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tek mati. Kalimat tauhid. Lah kalau yang tadi la oh coba kalau bisa ini ya untuk yang RA atau TK-TK Islam itu dirubah dikit-dikit kan nggak apa-apa. Maaf ya, lagu-lagu yang nggak ada nilai edukasi itu sebagusnya nggak usah diajarkan ke anak-anak. Karena apa? Itu kan pendidikan dasar, pendidikan karakter dasar. Masa anak kecil kok diajari nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, loh lala maneh. Pendidikan dasar itu ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lagi kok diajari serang ke kiri, serang
nanti dewasanya anakmu jadi tukang serong. Habis serong terus la gembira. Ayo coba. Ini ada lagu-lagu yang umum ini seluruh Indonesia. Tahu siapa yang mulai itu? Masih bayi itu dipangku sambil dinyanyiin. Tepuk ame siang kalau malam bohong. Bayi seluruh dunia siang malam yo mimik susu. Lah kalau siang makan nasi malam ngeritik nyari susu itu siapa? Ya. Bayi tua itu. Lagu apaan? Masih kecil diajari bohong. Oke, kalau suka nadanya, kalimatnya dirubah kenapa misalnya? Ame belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Kan keren toh? Ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Kan bagus. Ame belalang kupu-kupu, besok jadi bupati, sekarang kampanye dulu. Kan keren toh? Ame belalang kupu-kupu, besok disangoni, sekarang ceramah dulu. Jadi lah daripada tadi Pak Ame belalang kupu-kupu, kadang itu bayinya dipangku terus tangannya ditepuk-tepukin ya. Pak Ame belalang tupu-tupu, yang makan nasi kalau malam mimik tutu. Ya semuanya tahu kalau tutunya ditini, tapi kenapa harus dipegangin tutu? Apa ini? Ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini dibikin bahagia. Halo? Makanya maaf, saya kalau ngaji pakai metode humor. Tapi maaf, di dalam humor yang tersampaikan itu kalau dicerna insya Allah ada ilmu dan hikmahnya. Bukan asal cengengesan. Ini perlu dibedakan. Loh kalau hanya sekedar cengengesan, ya ndak usah ngaji, dagelan dan lawak aja. Kita humor, tapi insya Allah di dalam humor-humor yang disampaikan itu ada hikmahnya, ada ilmunya. Bukan sekedar ngeklek cengengesan, understand? Loh, kenapa? Ya karena saya pengen ya jamaah itu bahagia. Jalani hidup dengan bahagia. Setuju? Ya Allah, kurang semangat. Setuju? Kenapa sih hidup cuman sekali dibikin susah? Yuk kita hadapi dengan bahagia. Apalagi misalnya kalau lagi ada situasi yang panas, situasi yang ruwet, yuk kita happy aja, kita bikin bahagia. Sehingga kalau banyak orang mengatakan hidup itu ada dua, ada susah, ada senang. Misalnya bagi kita prinsip itu nggak berlaku. Memang hidup ada dua, tapi bukan susah senang, tapi senang dan senang banget. Setuju? Hidup itu ada dua, bukan kok ada susah, ada senang, tapi ada senang dan ada senang banget. Setuju? Nah, kalau pengen bahagia, apa? Oke, saya lanjut, tapi tolong yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet ya. Kalau pengen bahagia, ya harus usaha, harus ikhtiar, nggak boleh berdiam diri berpangku tangan. Pengen bahagia harus usaha, pengen bahagia kok diem aja nggak mau usaha, nonsen. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Bisa banget. Allah Maha Kuasa kok. Allah bisa bikin manusia bahagia tanpa harus usaha. Tapi kita tetap
diwajibkan untuk usaha. Tujuannya apa? Agar kebahagiaan itu jadi sempurna. Manusia itu punya karakter suka menikmati hasil karyanya sendiri. Gini loh Bapak Ibu, orang itu kalau habis usaha keras, capek, payah, terus nerima hasil, bahagia, lega. Beda dengan yang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat. Mungkin ya seneng, tapi nggak begitu sempurna. Coba, bapak-bapak habis kerja keras, peras keringat, banting tulang, tentengan ndak karo-karuan, sampai mengamalkan bukan hanya P4 tapi P banyak banget. Pergi pagi pulang petang, poyang payungan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas pengis, perirak peri, pendelak pendelir, perorak pelorok, peletak peletik, penculat penculot, perengat perengut, perang pereng, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, pulsa. Udah petentengan terus dapat duit, lega gitu, alhamdulillah, seneng banget, bahagia banget, daripada nggak ngapa-ngapain tahu-tahu dapat duit. Betul? Ya Allah, udah gini aja, coba Bapak Ibu pilih mana, nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Nah ya pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapa-ngapainnya. Lo misalnya nggak pakai ngapa-ngapain, tahu-tahu punya anak, malah bingung. Yo ngapa-ngapain dulu, perengkosan gitu, terus diulang-ulang, ngapa-ngapainnya itu diulang-ulang. Baru punya anak, nikmat. Paham nggak ya ini? Masa udah dikasih contoh kayak gitu masih nggak paham? Loh. Ibu capek, izin ya, saya sambil mondar-mandir nggak apa-apa ya, izin ya, izin Pak dan Ramel, izin, karena gini, mereka itu maunya deket sama aku, izin. I love you semuanya. Sing tuwek gak usah. Wah, aku ngajak yang muda-muda malah yang tua dulu. Gini, ibu misalnya habis masak capek terus mateng, masya Allah itu dicicipin, baru nyicipin aja lega, nikmat gitu loh, daripada nggak ngapa-ngapain tahu-tahu dikasih makanan gitu loh Bu. Makanya sekarang kita di dunia ini disuruh ngapa-ngapain dulu biar kelak bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan sempurna di surga. Lah kalau di dunia nggak ngapa-ngapain tahu-tahu dimasukkan ke surga, kurang sempurna itu kebahagiaannya. Jadi gini Bapak Ibu, besok sampeyan-sampeyan di surga kalau jadi, ya kan nggak tahu jadi apa enggak. Kayaknya ada yang nggak jadi kok, ini yang sekarang nggak dengerin ceramah saya. Jadi ya. Nah, itu nanti di sana akan mendapatkan macam-macam kenikmatan hasil dari ngapa-ngapain sampean di dunia ini. Sekarang suruh capek-capek dulu supaya nanti ketika merasakan kenikmatan di surga betul-betul lega, sempurna. Di saat yang lain tidur lelap, melungker, kir-kir, gayer-gayer, mabri iler. Sampean disuruh ngapa-ngapain, berdiri tegak hadap kiblat, Allahu Akbar. Entul-entul, jadi tulik-kulik, entut-entut, gobek-gobek. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Entul-entul, jadi tulik-kulik, entut-entut, gobek-gobek. Bangkit lagi, ngapa-ngapain itu? Allahu Akbar. Entul-entul, jadi tulik-kulik, entut-entut, gobek-gobek. Yang lain tidur, sampean bangun, Allahu Akbar. Entul-entul, jadi tulik-kulik, entut-entut, gobek-gobek. Nanti sampean akan merasakan dan mendapatkan kenikmatan sempurna di surga. I love you. Ngeyel sing tuwek-tuwek ini. Yang muda. Gini. Iya ya, aku tahu yang tua juga sayang sama aku, sama kok. Aku juga sayang sama situ. Gini.
Hari Senin, hari Kamis, ketika yang lain pada makan, pada puasa, kenyang, seger, sampean suruh capek-capek, suruh ngapa-ngapain, menahan lapar, menahan haus. Ini nanti supaya besok di surga bisa merasakan kenikmatan sempurna. Maka diupayakan ibu-ibu tiap hari Senin sampean nyenen, tiap hari Kamis sampean ngemis. Tuh. Puasa Senin Kemis. Lah kayak gini loh. Yang lain entah kemana, ngapain yang di luar. Kadang ada yang cuma main-main, bahkan ada yang begadang, ada yang malah nggak bener. Sampean meskipun tadi sempat hujan rintik-rintik tetap berangkat ke sini, capek-capek ngapa-ngapain, kemudian duduk di sini, nggak ada alasnya. Kadang pantatnya sampai dekok. Ini supaya nanti merasakan nikmat sempurna, understand? Yang lain pada diem, sampean ikut bersolawat. Ini ngapa-ngapain dulu gitu loh. Yang lain ngoceh ndak karo-karuan, ngalor ngidul ndak karo-karuan, sampean pegang tasbih, puter, wer 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 wer, wiridan, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumiati 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 sumiati, wer 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 wer, sundari 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 sundari, wer wer, sunarti sunarti sunarti, sumarni sumarni sumarni, wer wer wer, sugiyarti sugiyarti sugiyarti, wer 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 wer, sulikah 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 sulikah, wer 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 wer, supia 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 sampai disuruh bercapek-capek dulu. Rondo sak panggang sari keluar semua itu. Nah yang itu biar sampean nanti bisa merasakan kenikmatan sempurna. Understand? Oke, sekarang bahagia itu nikmat. Dijawab bahagia itu apa? Oke, makanya tadi saya katakan daleman bukan luaran. Kok daleman sih? Urusannya batin bukan dohir. Maka bahagia itu nikmat. Tolong diperhatikan. Nikmat itu enggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu payah, capek, bahkan sakit. Tapi terasa nikmat. Ibu bapak harus bisa membedakan ya. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Nah ini harus dirinci, harus dijelaskan. Karena saya sadar yang saya hadapi ini orangnya cantik-cantik tapi enggak saya enggak. Saya itu sayang, ada yang syaiton. Dilanjut apa enggak ini? Ya kita maaf ya, tadi saya dibisiki panitia, waktunya saya ceramah hanya 30 menit saja. Ya, terus mintanya sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Sampai jam 2 kuat? Oke, siapa takut sampean di sini sampai jam 2, aku pulang duluan. Loh, ini kan sedianya tadi ceramahnya 2. Saya katanya 30 menit saja. Loh, jangan salahkan saya, salahkan panitia. Maaf ya panitia, ini panitia agak over. Artinya overnya tulisannya itu loh. Ngaji bareng 2 tokoh hebat. Saya ini bukan tokoh, apalagi hebat, sama sekali enggak. Saya sama kayak panjenengan semua, rakyat sama. Ya kalau beliau tokoh hebat, ya. Kalau saya enggak. Saya sama kayak jenengan-jenengan semua. Lah ini panitia ini loh, agak lumayan ngawur ini panitia ini. Kok iso ditulisi tokoh hebat, hebat apaan? Enggak, saya sama kayak penjenengan, sama. Maka materi-materi ceramah saya itu biasanya ya realitas sosial. Yang biasa saya angkat hal-hal yang biasanya dianggap sepele tapi ternyata itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Itu yang biasa saya angkat. Ya, mohon maaf
kalau konsumsi yang saya sampaikan ini bukan konsumsi dari yang di panggung, Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon maaf. Yang saya sampaikan bukan konsumsi penjenengan-penjenengan, tapi memang saya niat ngomongi yang doprok-doprok itu, yang jemburus-jemburus itu yang selevel sama saya. Jadi sebenarnya saya nggak ada urusan sama yang di panggung. Emang iya kok. Loh, yang di panggung ini tokoh-tokoh, orang-orang pinter. Lah ngapain orang pinter diceramai? Gitu loh. Saya nggak ada urusan sama mereka. Loh, misalnya sekarang turun semua juga nggak masalah kok. Loh, tanpa dihadiri oleh yang di panggung ini, pengajian ini tetap jalan kok, betul? Izin Pak Dan Ramil. Ini bahasa saya. Orang kalau belum kenal saya, wah ini ngomongnya ngawur, berani banget loh. Berani kan karena benar. Emang ini yang saya sampaikan kebenaran, ngapain takut? Gitu loh. Saya dari dulu orangnya kayak gini. Kalau nggak siap ya silahkan pulang gitu aja, kok repot. Ya maaf, orang saya itu ceramah di hadapan yang di pundaknya udah bintang-bintang, ya kayak gini ceramah saya biasa, apalagi yang baru seret ini ya biasa. Dan kita kayak gitu loh. Saya di hadapan gubernur, menteri, ya kayak gini ceramah saya. Apa maneh perwakilannya gubernur, perwakilan kelas apa perwakilannya. Ya, ini mohon maaf ya para pejabat dan tokoh-tokoh, saya itu nggak ingin ada sekat antara pejabat dengan rakyat. Saya pengennya seperti itu. Ya, saya pengennya seperti itu supaya pejabat-pejabat itu betul-betul merakyat, dan itu pula yang dicontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi kan seperti itu. Beliau betul-betul merakyat. Nah, lah kalau yang gubernurnya saja merakyat kayak gitu, masa anak buahnya kok mau angkuh, mau sombong? Ya, soalnya kadang-kadang ada orang punya jabatan itu sombongnya jalannya degeng gini. Kesenggol dikit marah-marah. Jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh, lupa namanya sendiri. Padahal jabatannya apa? Jabatannya itu cuma wakil RT. Sombongnya ndak betahi wong. Wong cuma perwakilan gubernur kok. Perwakilan. Enggak terima ya silahkan pulang, begitu aja kok repot. Wong datang ke sini juga enggak ninggali apa-apa. Wong diharapkan yang datang gubernur itu kan biar bisa ninggali apa-apa. Aku udah tahu itu politiknya panitia. Ternyata perwakilan. Yo zong akhirnya. Paling-paling cuman diomongi nanti bikin proposal, paling-paling ngono. Aku ku lho wis hafal, yang model kayak gitu udah hafal aku wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Jadi beda. Oke, biar apa lebih mudah difahami, saya kasih pertanyaan. Insya Allah setelah menjawab nanti para jamaah akan paham. Coba, kok sarung? Aku takutnya itu kalau sarung terus yang dibayangkan itu isinya. Kalau belum waktunya itu ya jangan. Sampean itu enggak tahu ya kalau sini itu sering dikritiki sama netizen yang maha benar dengan segala firmannya itu. Apa sekarang itu ceramah model apaan? Ceramah sama anak-anak kecil itu penceramah Pak bakul sarung. Karena dia ngelihatnya hanya yang lewat di TikTok yang hanya durasi sekian. Pas saya interaksi dengan anak-anak bagi-bagi sarung itu, dia nggak nonton video fullnya. Padahal saya interaksi dengan anak-anak bagi-bagi sarung itu kan setelah ceramah selesai 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit, setelah itu baru. Lah dia kan nggak nonton video fullnya. Yang dia lihat hanya yang lewat di TikTok, di IG, kan selalu FYP. Lah kalau nggak FYP apa sih itu kenal sama aku? Yo malah pengikut.
Makasih, kamu salah satu subscriber aku. Kalau channel YouTube aku namanya Anza, channel Anwar Zahid. Subscribe ya. Anza channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi yang udah subscribe, makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini agar sampean tahu bahwa nikmat dengan enak itu berbeda. Tolong dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Nah, sawah itulah jawaban orang-orang yang nggak pernah ke restoran. Kok iso enak di tengah sawah ini loh? Loh, kalau enaknya ya jelas enak yang di restoran mewah. Harganya aja lebih mahal, menunya lebih spesial. Aku tanya enaknya loh. Lah kalau soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Baru mantuk-mantuk, iya. Lah tadi jawabnya kok kompak, sawah. Ya karena nggak pernah ke restoran. Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau soal enak, ya jelas enak yang di restoran mewah. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Makan meskipun di tengah sawah. Tubuh capek habis nyangkul, kotor, penuh lumpur. Menunya sederhana bingit. Nggak ada lauknya, cuma nasi sama sambal kecap plus sate. Ya udah, nasi sama sambal tok, nggak ada satenya. Tapi pikiran tenang, hati nggak ada beban, nikmat. Masya Allah, habis-habisan itu makan saking nikmatnya. Lebih nasinya tambah sambalnya, lebih sambalnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambalnya, lebih sambalnya tambah nasinya. Sambal habis, nasinya masih ada, ambil linet dari bawah, campur uget-uget. Lah meskipun makan di restoran mewah, menu lengkap, semuanya tersaji, macam-macam jenis kuliner ada, tapi pikiran beban hati nggak tenang. Coba baru dapat 2 sendok, dengar orang batuk dari belakang, keselak gara-gara suaranya yang batuk itu persis suaranya orang yang dihutangi. Keselak. Halo? Oke, biar lebih jelas lagi ya. Tidur di spring bed sama tidur di pring kriet jelas lebih enak yang di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang tidurnya di pring kriet dari bambu, pakunya ting serongat. Mau tidur itu punggung kecepit, kecantol paku, kriat. Begitu tidur lelap, blek, sek, mimpi berangkat umroh. Ngipi diamini. Itu mentalnya orang-orang yang mimpinya lo mimpi indah, mimpi pergi umroh, naik pesawat, dilayani pramugari sampai Madinah, sholat jamaah di Masjid Nabawi, ziarah ke makamnya Rasulullah, masuk raudhah, sholat iktikaf zikir di sana, nikmat, jalan-jalan ke kebun kurma, di sana makan bakso, minumnya es teh, seruput-seruput begitu ngelilir, iler. Tapi nikmat. Lah yang tidurnya di spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, begitu lelap, blek, sek, mimpi dikejar-kejar hantu, mimpi tenggelam, mimpi kecelakaan, bangun tidur nggak nikmat gitu loh. Maka maaf, nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi rasanya nikmat. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu, tolong dijawab pertanyaan aku. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, cuman nikmat. Misalnya kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit orang yang kamu suka. Loh,
Nganti beset siwel lo nggak diobati, malah difoto, digawe status. Dikasih caption, dicubit Abah Anza. Nah. Ayo ibu yang sebelah sini. Jawab sayang. Jawab. Hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Capek apa capek? Payah apa payah? Sakit apa sakit? Yang bapak-bapak nggak usah ikut-ikutan jawab. Apa bisa ngerasakan sakitnya? Oh, laki-laki itu nggak solidaritas, nggak pengertian. Orang hamil udah sakit beratnya kayak gitu, bahannya masih ditambahi terus. Orang hamil itu capek, payah, sakit. Tapi tergantung bu, yang dikandung anak siapa. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Betul? Payahnya payah, capek sih capek. Tapi karena yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, terasa nikmat. Baru hamil muda itu udah ngerasa capek itu. Muntah-muntah, namanya muntah kering. Gak keluar apa-apanya. Orang muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Ini orang hamil muda, muntah tapi nggak keluar apa-apanya. Sakit itu. Sopo ngomong kayak pernah ya. Ya orang hamil kan begitu. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, terasa nikmat meskipun muntah-muntahnya sakit. Malah dikeras-kerasin suaranya biar tetangganya denger. Akhirnya tetangga kan nanya, kenapa dek? Aku meteng. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil dari arisan, iya dipeletet-peletet ndak karu-karuan. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat meskipun sakit, kandungannya udah besar. Malam-malam bayinya nendang-nendang perut itu, del. Ibu yang hamil merasa sakit, tapi nikmat. Buktinya ketika bayinya nendang-nendang perut, suami lagi tidur aja dibangunin. Ya, bangun ya. Ini lo ya proyek bikinan ayah ini. Proyek garapannya sampean ya, pola ya gitu. Nikmat. Tahu dilanjut apa enggak ini ya? Oke, saya tanya, dijawab lagi. Kalau enggak dijawab ya udah, doain selesai, bubar. Dijawab. Ibu-ibu, mbak-mbak, maaf ibu-ibu, mbak-mbak, tadi nyampe sini jam berapa? Nyampe sini jam berapa? Jam 5. Itu waras apa enggak itu yang jam 5 nyampe sini? Orang acaranya habis isak kok jam 5 udah nyampe sini. Oh, pengen duduknya di depan. Subhanallah. Berarti jam 5 sekarang udah jam setengah 11 hampir. Berarti udah 5 jam lebih. Capek apa enggak? Bohong. Kalau bilang enggak capek bohong. Enggak capek kok dudukmu sing silo, sembujung, mereng kanan, mereng kiri. Ya yakin aku yakin capek, payah. Udah ada yang 5 jam, 4 jam duduk di situ, pasti capek, payah. Tapi meskipun capek, payah, ibu merasa nikmat karena bisa jumpa sama idola. Duh, iyalah. Saya kalau ditanya, Abah jadwal ngaji kayak gitu apa enggak capek ya? Ya capek. Kalau saya ngomong enggak capek berarti saya bohong. Kayak ini saya kan 7 hari enggak pulang. 7 hari saya enggak pulang. Ya kemarin di Brebes deket sini, Losari situ, Brebes kemarin. Oh iya sana. Bingung aku sayang, bingung. Ya 4 tempat kemarin Brebes 4 tempat. Sekarang Cirebon, besok masih di Jepara. Jadi 7 hari saya nggak pulang. Kalau ditanya, loh saya itu tidurnya sering nginep di hotel Bandung, artinya ban gelundung itu. Kalau ditanya capek apa enggak? Ya capek. Kalau saya ngomong nggak capek berarti saya bohong. Ya capek, payah, sakit. Tapi meskipun capek, payah, sakit, saya seneng karena saya mendapatkan Astaghfirullahaladzim. Itu otak kalau error ya kayak gitu.
pikirannya kok. Saya mendapatkan barokah, saya mendapatkan saudara sekian banyak. Loh kalau saya nggak datang ke sini, apa saya bisa ketemu sama Pak Dan Ramil? Apa saya bisa ketemu sama perwakilan gubernur? Perwakilan. Loh, apa saya bisa ketemu sama kiai-kiai di Panggangsari sini? Lah karena saya capek-capek ke sini, maka saudara saya bertambah, teman saya bertambah gitu loh. Karena menurut saya teman sama duit itu lebih penting. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Saudara sama duit lebih penting. Allahu Akbar. Keluarga sama duit lebih milih. Astagfirullahaladzim. Makanya banyak orang ribut dengan saudara gara-gara nggak rukun dengan tetangga ya perkara. Sehingga kalau ada pilihan apa-apa itu ya milih calon yang ngasih. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba tak kasih pengertian sedikit aja. Sedikit tolong diperhatikan, serius. Pikir ya, misalnya sampeyan tuh punya duit banyak banget sampai nggak berseri saking banyaknya duit, tapi hidupmu sendirian, nggak ada temennya. Ayo mau apa? Percuma duit banyak, hidup sendirian, nggak ada temen. Sebaliknya, meskipun nggak punya duit, tapi temennya banyak. Enak, lagi susah, banyak yang nolong kan temennya banyak. Lagi bingung, banyak yang nolong, banyak yang bantu kan temennya banyak. Betul? Makanya temen sama duit ternyata lebih penting. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lo tadi kok udah bilang iya. Coba saya tak berusaha sekali lagi. Misalnya duitmu banyak banget, tapi hidupmu sendirian, ijen nggak ada temennya. Ayo mau ngapain? Percuma duit banyak. Sebaliknya, meskipun nggak punya duit tapi banyak temen, lo enak. Lagi susah, banyak yang nolong karena temennya banyak. Betul? Lagi susah, banyak yang bantu karena temennya banyak. Makanya temen sama duit lebih penting. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, astagfirullahaladzim. Dah, ini ceramah paling gagal seluruh dunia ya ini. Orang tadi baru bilang betul, baru bilang enggih. Dah wes, lemes aku. Duduk aja. Lah wong aku belum minum aja udah jahe. Dah tahu kayak gini nggak berangkat aku. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, iya. Lah sekarang nikmat yang kita dapat supaya benar-benar barokah, yaitu jangan hanya di dunia saja. Lah rugi kalau cuman kenikmatan di dunia. Makanya kita diajari doa yang orang sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lagunya tadi, senang di sini senang, di sana senang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di mana-mana hatiku senang, dunia akhirat bahkan sampai alam barzakh kapanpun tetap senang, tetap bahagia. Ngono aja kak. Apa itu? Kenikmatan itu dunia akhirat. Kalau hanya kenikmatan di dunia ya rugi, karena di dunia ini nggak lama kok. Sebentar, kata orang dulu, mampir ngombe cuma sebentar banget, nggak lama. Informasi, mohon maaf sebelum dilanjut, ini ada berita, ada kabar masyarakat
Panggang Sari ini semuanya mau dibuang ke kuburan. Mau nggak mau ya harus mau. Semua termasuk yang di panggung, semua mau dibuang ke kuburan. Loh, sudah siap apa belum? Nah, yang jawab belum kayaknya didahulukan. Lah di dunia ini nggak lama kok. Coba diinget-inget. Baru kapan toh? Baru kapan hari Jumat? Ini besoknya lagi, lusa udah Jumat lagi. Ramadan itu perasaan baru kemarin. Ini 3 bulan lagi udah Ramadan. Nggak sampai 3 bulan lagi udah Ramadan. Betul? Sebentar banget. Coba ibu-ibu inget-inget ya. Baru kapan ibu ketemu sama suaminya ibu? Coba tahu-tahu sekarang udah punya cucu. Coba cepet banget, nggak lama. Makanya kalau cuman kenikmatan di dunia saja rugi. Dan nikmat dunia itu mata'ul ghurur, bahasa Al-Quran, kenikmatan yang menipu. Kenapa dikatakan menipu? Karena nikmatnya, enaknya hanya di permulaan saja. Makin ke belakang makin gak enak. Nikmat yang sejati, nikmat beneran, itu nikmat seterusnya. Bahkan makin lama makin nikmat. Semakin ke belakang semakin bertambah nikmat. Itu baru nikmat sejati. Kalau di dunia gak ada yang kayak gitu. Nikmat di dunia itu enaknya hanya di permulaan saja. Makan itu enaknya ya sendokan pertama. Coba teruskan 50 piring. Paham apa enggak ya? Minum di dunia enaknya ya teguhan pertama aja. Coba teruskan 100 gelas. Sate enaknya ya 1 tusuk pertama. Coba lanjut 200 tusuk. Makin gak enak. Makanya dikatakan kenikmatan yang menipu. Kalau nikmat sejati itu nikmatnya terus tanpa henti, bahkan makin lama makin nikmat. Nikmat di mana itu? Nikmat di surga. Nanti Bapak Ibu di surga kalau jadi makan di sana itu, ya Allah, kita menelan makanan pertama sama menelan yang ke-100 kali jauh lebih nikmat yang ke-100 kali. Makin lama makin nikmat, tambah nikmat. Minum juga begitu, tambah seger, tambah lezat, tambah nikmat, terus seperti itu. Nah ini ada yang berpikir, lah terus nanti beraknya gimana? Kok iso mikir kenceng berak? Ya maaf ya, di surga nanti sudah nggak ada acara ngising, nggak ada acara kenceng, udah nggak ada. Udah selesai. Lah kalau makan minum terus keluar jadi keringet, baunya wangi. Ya infonya begitu. Ya info kan sama-sama belum pernah ke sana kok. Tapi infonya A1 valid. Duh, iya. Di dunia ini cuma permulaan tok nikmat. Maaf banget ya. Ini nggak ada anak-anak, maaf. Hubungan intim suami istri di dunia. Nikmatnya hanya di permulaan, selesai. Ada yang kuat terus. Protol jenggolmu. Tidak ada. Itu nikmat dunia seperti itu. Besok di surga, lah itu nikmat yang sesungguhnya. Maaf banget, maaf. Laki-laki gagah, ganteng di dunia. Berapa lama sih ganteng gagahnya laki-laki di dunia? Coba 60 tahun ke atas tamat riwayatnya. Betul? Ya sekarang kalau masih muda, kayak semua mau ditendang. Lari 10 km kuat. Begitu udah tua, jangankan lari, bawa 1 kaki aja udah. Siapa ngomong persis? Ini contoh. Kalau nggak dikasih contoh nggak paham, karena situ cantik tapi loh, bener nggak? Saya sekarang masih bisa teriak-teriak. Ayo nanti kalau udah tua, jangankan teriak-teriak, bersin aja gigi ikut-ikut protol keluar. Nggak lama. Maka jangan pernah membanggakan apalagi menyombongkan gagahmu, gantengmu. Apaan? Nggak lama. Halo? Loh, perempuan juga dibilang cantik, dibilang menarik, berapa lama coba? Berapa lama?
bentar. Perempuan itu kalau umur antara 20 sampai 30 tahun memang ibarat bola itu kayak yang dipakai sepak bola itu. Bola satu yang ngerebut 22 orang, itu masih banyak pemain cadangannya. Kalau umur 20 sampai 30 tahun. Tapi nanti umur 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli. Yang ngerebut tinggal 12 orang. 40 sampai 50 tahun berubah lagi jadi bola pimpong. Cuman 2 orang yang ngerebut, mentok 4 kalau mainnya ganda. 50 tahun ke atas berubah lagi jadi bola golep. Ya cuman 1 orang tendang tier, hilang, biarin nyari bola lagi. Makanya kalau masih muda ndak usah kemayu, diberi wajah cantik dikit aja, jentit-jentit gelo, bibirnya celemer, apalagi jalan sambil mamerin merek tasnya. Yang mamerin gelangnya ya kerimping. Karena gelangnya kerompong itu loh, ada gelang 5, kerimping. Ada yang kayak gitu tadi Mahalul Qiyamah, coba tak perhatiin, ada yang ya Nabi salam alaika. Cantikmu itu nggak lama. Sadari perempuan-perempuan, sampai yang cantik itu bukan karena apa-apa, karena masih muda, onderdilnya masih baut-bautnya masih kenceng. Kalau udah tua ngelokro semua, kendor semua. Ya masih muda, ginyur mindur, glowing mening, dada mentek itu. Masih muda, senyumannya menggetarkan jantung. Laki-laki disenyum ini jantungnya duduk kayak sound horeg gitu. Duduk gitu. Apalagi lirikannya medot ke kolor. Ya, uang lanang dilirik seret iso del pedot kolore. Coba kalau udah tua, maaf, berdiri di depan kaca, senyum sambil ngelirik. Ya Allah, nyawa ngayang-ngayangnya dhewe wedi. Takut. Lah udah kendor semua. Pipinya kempong, giginya ompong. Dadai tinggal tandanya aja, ngelewer gari tengere tok. Make BH yo anjlok, BH dikencengi brosot. Nggak lama, loh nanti ibu kalau jadi di surga nanti tambah cantik, terus cantik nggak ada habisnya dan nggak ada tuanya. Muda terus itu nanti di surga, kenikmatan sejati. Makanya saya bermaksud menyampaikan bahwa kalau yang diperjuangkan hanya kenikmatan di dunia saja, rugi. Kenikmatan jabatan, berapa lama nikmatnya jabatan di dunia? 58 tahun purna, ada yang 60 tahun mentok pensiun, betul? Itu yang punya jabatan beneran ya, bukan hanya pembantu. Nah ya pembantu perwakilan ya padha wae. Loh. Enggak lama enggak. Coba. Ya rugi. Kalau cuma di dunia saja targetnya. Rugi. Makanya masa depan, seneng aku ini, masa depan yang gemilang. Ini doa tadi mengajarkan kita tentang masa depan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi masa depan itu ada 2, ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Tolong dijawab yang jujur. Kalau enggak jujur langsung doa selesai bubar. Halo? Dilanjut enggak ini? Oke, mumpung saya mau ini, sampean misalnya saya ajak ngomong dan berpikir soal masa depan, itu yang terlintas di benak sampean, di pikiran sampean, itu masa depan akhirat apa masa depan dunia? Pret. Misalnya mempersiapkan masa depan anak, itu yang sampean persiapkan itu masa depan akhirat apa masa depan dunia?
Nabung untuk masa depan. Itu yang sampean maksud masa depan itu masa depan akhirat apa masa depan dunia? Nah itu jujur namanya. Woi. Allah udah menyatakan kok dalam Al-Quran. Mau bantah kayak apa? Bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih memilih masa depan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Mereka lupa wal akhiratu khairu abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Tapi rata-rata yang dipilih dunia. Kalau nggak percaya, buktikan. Dunia simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Coba misal disuruh milih salah satu, nggak boleh dipilih dua-duanya. Ini peraturannya, nggak boleh dipilih dua-duanya, nggak sah nanti coblosannya. Misalnya suruh milih salah satu, Bapak Ibu lebih pilih ganjaran apa bayaran? Lebih pilih pahala apa harta? Dah sekarang misalnya ada dua undangan, waktunya bersamaan, nggak boleh didatangi dua-duanya, hanya boleh didatangi satu saja. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan bayaran. Satu yang ngundang langsung Allah, yang mau datang dapat ganjaran, rahmat, ridho, barokah, dan dapat 27 derajat. Allah langsung yang ngundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mau nyanyi, silahkan naik. Alah potonganmu, wong vokalisnya aja nggak berani, apalagi dirimu. Udah nanti sebentar. Ini saya lanjut dulu. Itu Allah yang ngundang, yang mau datang dapat ganjaran. Ada rahmat, ada barokah, ada ridho, ada maghfirah, dan 27 derajat. Satunya undangan untuk mendapatkan bayaran, yang ngundang Pak Lurah, Pak Kuwu ke balai desa, yang mau datang dapat bayaran 1 juta rupiah. Ayo Bapak Ibu pilih 27 derajat apa pilih 1 juta? Allah 1.050.000 mbok pilih kok. Oi. Loh, itu kita, makanya disindir sama Allah. Memang seperti itu kok. Coba orang sukses, orang disebut berhasil sukses di masyarakat kita, itu ukurannya yang banyak ganjaran apa yang banyak bayaran? Subhanallah, ini nggak dengar apa ya? Sound system sekeras ini masa nggak dengar? Orang disebut berhasil, disebut sukses, itu yang banyak ganjaran apa yang banyak bayaran? Kalau ada orang, wah pekerjaannya berkembang, bisnisnya terus bertambah, usahanya bertambah, bayarannya makin banyak, duitnya makin banyak, semua orang bilang, wah itu dia orang sukses, dia orang sukses, semua bilang sukses. Tapi coba ada orang makin lama makin rajin ibadahnya, makin lama makin rajin ibadahnya, semakin tua semakin banyak zikirnya, semakin tua semakin rajin sholat jamaahnya, 5 waktu sholat jamaah di masjid terus, nggak ada yang bilang sukses. Itu kakek-kakek sukses. Betul-betul sukses, jamaah terus 5 waktu ke masjid, nggak ada, malah diomongin itu kakek-kakek kayaknya udah ngerasa kalau mau mati itu, makanya ke masjid terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gini aja, misalnya Bapak Ibu merencanakan membangun rumah yang layak huni, rumah yang nyaman. Semuanya kan pengen punya rumah bagus, betul? Kurang semangat, betul? Oke, itu yang sampan planning, yang di planning, yang direncanakan kira-kira rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Bapak Ibu kalau punya rencana mau membangun rumah,
Itu yang direncanakan mau dibangun rumah yang di surga apa rumah dunia? Ya dunia. Woi, paham apa enggak tuh ini? Coba pertanyaan berikutnya dijawab. Rumah di dunia sama yang di surga, lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih megah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Rumah dunia ratusan juta bahkan kadang miliaran. Padahal itu rumah akan ditinggalkan selamanya. Sedangkan rumah surga yang akan ditinggali selama-lamanya. Kalau ada kotak amal keliling, biasanya yang dikasihkan berapa? 2.000 untuk bangun rumah. Itu cuma dapat 1 paku, nggo nyublesi bokongmu kuwi. Coba, rumah dunia itu rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan nggak ada yang dibawa serta. Jendela 1 aja nggak dibawa, genteng 1 aja nggak dibawa. Tahu kalau di sini ada orang mati, kulkasnya dibawa, ada setrika, cangkul, sotel. Lah iya, itu aja biayanya ratusan juta bahkan miliaran. Sementara rumah yang akan ditinggali selama-lamanya di surga. Bapak-bapak kalau lagi Jumatan di masjid aja kotak amal, 2.000 uangnya lungset. Halo? Enggak, saya tanya dulu. Ini orang-orang yang hadir di sini rencananya jadi mau ke surga apa enggak toh? Jadi, udah punya kaplingan di sana? Astagfirullahaladzim. Entah dadi ra dadi sakarepmu. Ya, rumah dunia ya dipikir, semua juga pengen rumahnya bagus. Tapi rumah di surga jauh harus lebih dipikirkan, karena itu yang akan ditinggali selama-lamanya. Saya sering sampaikan, tolong diperhatikan, rumah dunia ini sebagus apapun itu sifatnya hanya rumah dinas. Tahu rumah dinas? Boleh ditempati selama masih menjabat. Begitu jabatan purna selesai, rumah dinas harus ditinggalkan. Betul? Sebagus apapun rumahmu di dunia ini, itu rumah dinas. Boleh ditempati selama sampean masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Artinya masih hidup di dunia ini. Begitu jabatan selesai purna alias mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep itu pun semalam saja. Besok langsung diberangkatkan. Pakai penerbangan tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak mengenal delay. Namanya Keranda Airlines. Pasti tepat waktu, nggak ada delay, nggak pernah dirazia. Masa ada razia keranda? Mayitnya pakai helm apa enggak? Kerandanya ini ada STNK-nya apa enggak? Yang mikul bawa SIM apa enggak? Dibawa kemana? Rumah singgah sementara. Ukurannya kecil, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti badai. Kuburan. Yang mestinya harus kita prioritaskan kan rumah kita yang di surga yang akan kita tinggali selama-lamanya. Halo? Ya udah, sama-sama diem. Ini sayang sekali waktunya udah tidak mengizinkan. Masih sore, imbuh. Ya nanti kalau sampean punya hajat atau siapa gitu,